selamat datang kembali di podcast Suara Kampus, ruang di mana kita membahas hasil-hasil penelitian mahasiswa Universitas Nusa Cendana yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Kali ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu sampah. Tapi bukan sekedar sampah, melainkan bagaimana sampah bisa menjadi peluang ekonomi dan pemberdayaan sosial bagi kelompok masyarakat yang seringkali terpinggirkan. Tema kita kali ini adalah peningkatan ekonomi kelompok pemulung Aku Ada melalui pemberdayaan keterampilan pengelolaan sampah anorganik. Penelitian ini dilakukan oleh teman-teman dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Dan sudah hadir bersama kita salah satu penelitinya. Halo Sobat Cendana, perkenalkan nama saya Maria Amira Sepi. Terima kasih telah mengundang saya untuk membagi hasil penelitian ini. Wah, melihat tema kita hari ini menarik sekali ya Sobat Cendana. Nah, penelitian ini kelihatannya bukan sekadar akademik, tapi juga punya makna sosial yang dalam. Nah, kita langsung saja yang kakak boleh ceritakan dulu apa hal menarik yang membuat kakak dan timnya tertarik untuk meneliti tentang kelompok pemulung Aku Ada tersebut. Baik Sobat Cendana, jadi awalnya kami tertarik karena melihat kenyataan yang cukup mengkhawatirkan di Kota Kupang. Jadi seperti yang kita ketahui, setiap hari Kota Kupang menghasilkan sekitar 240 ton sampah dan sebagian besarnya dikelola dengan menggunakan sistem kumpul, angkut, dan buang yang sifatnya masih konvensional. Akibatnya tempat pembuangan akhir di Alak semakin penuh dan menimbulkan berbagai masalah seperti pencemaran air dan tanah, bau, hingga ancaman kesehatan bagi masyarakat sekitar. Nah, di tengah situasi yang rumit ini, ada kelompok masyarakat yang justru berperan besar tapi jarang disorot, yaitu para pemulung. Jadi mereka bekerja di garis depan pengelolaan sampah, yaitu memilah, mengumpulkan, dan menjual barang daur ulang. Tapi ironisnya kesejahteraan mereka jauh dari kata layak. Kelompok pemulung Aku Ada ini terdiri dari 22 kepala keluarga dan total 122 jiwa. Rata-rata pendapatan mereka hanya sekitar Rp600.000 per bulan, jauh di bawah upah minimum Kota Kupang yang mencapai 2 jutaan. Jadi kami merasa ada ketimpangan yang harus dijembatani, karena di balik pekerjaan mereka yang dianggap kotor, sebenarnya mereka sedang menyelamatkan lingkungan di kota ini. Itulah mengapa membuat kami tertarik meneliti terlebih dalam, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial dan kebijakan publik. Oke, menarik sekali ya Sobat Cendana. Jadi penelitian ini sebenarnya melihat pemulung bukan hanya sebagai pelaku ekonomi informal, tapi juga sebagai aktor lingkungan yang punya kontribusi nyata ya. Ya, betul sekali Sobat Cendana. Mereka adalah bagian dari sistem ekonomi sirkular, hanya saja belum mendapatkan pengakuan dan dukungan yang memadai. Oke Sobat Cendana, baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kita akan mengupas tuntas hasil penelitian di lapangan. Setelah teman-teman turun langsung ke kelompok Aku Ada, apa saja yang ditemukan di sana? Jadi setelah kami turun langsung ke kelompok pemulung Aku Ada, kami menemukan banyak hal yang cukup menggugah ya Sobat Cendana. Yang pertama, struktur organisasi kelompok Aku Ada sebenarnya cukup baik. Mereka bekerja dalam tim dan pembagian jadwalnya 2 kali seminggu untuk mengangkut sampah dari rumah ke rumah menggunakan gerobak. Jadi, mereka bukan pemulung di tempat pembuangan akhir, melainkan pengumpulan dari sumber langsung, dari rumah tangga, dan TPS yang berada di sekitarnya. Namun, sistem kerja mereka masih sangat sederhana dan minim fasilitas. Mereka belum punya tempat terkhusus untuk memilah dan mengelola sampah. Setelah dikumpulkan, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan kardus dijual ke pengepul dengan harga yang sangat rendah. Yang kedua, kami menemukan adanya kerentanan ekonomi yang serius. Jadi dalam 2 minggu, mereka hanya mendapatkan 200-300 ribu rupiah. Nah, pendapatan itu harus dibagi juga untuk kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Dan yang ketiga, kami menemukan peran besar perempuan dalam kelompok ini.
Jadi mereka tidak hanya bekerja memungut sampah, tetapi juga melakukan pembersihan dan sortasi agar kualitas barang bisa diterima di pengepul. Ini disebut sebagai hidden labor cost karena seringkali tidak terhitung, tapi menyita banyak waktu dan tenaga. Dan yang paling menariknya di sini Sobat Cendana, meskipun kondisi ekonomi yang terbatas, semua anak-anak dari kelompok pemulung ini semuanya masih bersekolah. Itu artinya ada harapan besar yang mereka pertahankan. Pemerintah juga membantu lewat program Keluarga Harapan dan beasiswa kuliah lainnya. Tapi sifatnya ini masih jangka pendek ya. Oke, luar biasa sekali Sobat Cendana. Jadi di satu sisi ada kerentanan ekonomi, tapi di sisi lain ada semangat untuk tetap berdaya dan menjaga masa depan anak-anak. Ya, betul sekali Sobat Cendana. Itulah yang menjadi dasar kami untuk mencari solusi yang bersifat berkelanjutan, bukan sekedar bantuan sesaat. Setelah semua data dikumpulkan dan dianalisis, kira-kira apa sih rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh kakak-kakak dan timnya? Jadi baik, kami membuat 3 rekomendasi besar yang disusun berdasarkan analisis SWOT dan PASTEL, yaitu dengan melihat faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di lingkungan ekonomi, sosial, politik di Kota Kupang. Yang pertama itu program pelatihan terpadu berbasis upsiklim. Ini berarti kami mendorong agar anggota kelompok dilatih untuk membuat produk kreatif dari sampah anorganik, misalnya tas dari bungkusan kopi, hiasan rumah dan dari botol plastik, atau bahan furnitur dari bahan daur ulang. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada keterampilan teknik saja, tetapi juga pada literasi keuangan dan pemasaran digital. Jadi mereka bisa menghitung harga pokok produksi, menentukan barang jual, dan memasarkan produk lewat media sosial. Yang kedua itu pembentukan unit bisnis atau koperasi daur ulang. Jadi di sini kami melihat bahwa kelompok Aku Ada ini sudah punya organisasi yang solid, tinggal diformalisasikan. Dengan koperasi mereka bisa mengakses modal, simpan pinjam, dan menjalin kemitraan dengan pemerintah atau sektor swasta lainnya. Selain itu, koperasi juga bisa menjadi pusat sortasi dan unit produksi agar rantai distribusi lebih pendek dan pendapatan meningkat. Dan yang ketiga, integrasi ke dalam sistem pengelolaan sampah Kota Kupang. Selama ini pemulung bekerja di luar sistem resmi. Jadi kami menyarankan agar pemerintah Kota Kupang, terkhususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk memberikan pengakuan legal dan kontrak kerja bagi kelompok seperti kelompok pemulung Aku Ada ini. Misalnya, mereka diberi wilayah kerja, gudang penyimpanan, bahkan akses transportasi roda 3 untuk memudahkan operasional. Dengan begitu, mereka bukan lagi pihak yang mengambil sisa, tetapi mitra resmi dalam kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Oke, Sobat Cendana. Jadi intinya pemberdayaan di sini bukan hanya soal memberi bantuan, tapi memberi daya atau memberi kemampuan untuk mandiri dan diakui secara resmi. Ya, benar sekali Sobat Cendana, karena ketika mereka punya keterampilan, kelembagaan, dan dukungan kebijakan, mereka tidak hanya bertahan, tapi bisa berkembang. Kalau begitu, kira-kira bagaimana gambaran proses implementasi dari program-program yang kakak berikan tadi? Ya baik, jadi di sini kami membaginya menjadi 3 tahap waktu agar pelaksanaannya terukur dan realistis ya. Yang pertama tahapan jangka pendek, yaitu kisaran 0 sampai 1 tahun. Jadi tahap ini fokusnya pada pelatihan keterampilan, penyediaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker, seperti pembangunan gudang sortasi yang sederhana. Di tahap ini juga dilakukan sosialisasi agar masyarakat sekitar mau memilah sampah dari rumah tangga. Yang kedua itu tahap jangka menengah, yaitu dari 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, mulailah produksi dan pemasaran hasil olahan sampah. Kelompok ini mulai menjalankan koperasi dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta, toko, dan UMKM untuk penjualan produk daur ulangnya. Jadi tahap yang ketiga adalah tahap jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun.
Jadi kelompok diharapkan sudah mandiri secara ekonomi, memiliki usaha yang tetap, dan menjadi model yang bisa direplikasikan oleh kelompok pemulung lain di Kota Kupang atau bahkan di NTT. Wah, ini benar-benar dirancang seperti roadmap, baik dari pelatihan sampai kemandiriannya ya, Sobat Cendana. Ya Kak, karena tujuan akhir dari pemberdayaan ini adalah kemandirian yang berkelanjutan. Oke, baik Sobat Cendana. Nah, pertanyaan yang saya akan berikan ke kakak adalah kalau program ini dijalankan, indikator keberhasilannya itu seperti apa ya? Oke, baik Sobat Cendana, ada beberapa indikator yang bisa kami ukur dari program yang kami rekomendasikan. Yang pertama itu peningkatan pendapatan rata-rata per kepala keluarga minimal 50% per tahun. Dan yang kedua, peningkatan partisipasi anggota dalam latihan dan kegiatan ekonomi produktif. Yang ketiga, penurunan volume sampah anorganik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir alat. Yang keempat, berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dan yang kelima, perubahan persepsi masyarakat dari melihat pemulung sebagai kelompok marginal menjadi mitra penting dalam menjaga lingkungan kota. Dan tentu saja, ketika kesejahteraan meningkat dan lingkungan menjadi lebih bersih, maka manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh warga Kota Kupang. Cendana, sangat-sangat menarik ya dari obrolan kita hari ini. Saya jadi sadar bahwa masalah sampah ini ternyata bukan soal kebersihan, tapi juga soal keadilan dan kesempatan ekonomi. Kelompok pemulung Aku Ada bukan bagian dari masalah, tapi justru bagian dari solusi asalkan mereka diberi ruang, keterampilan, dan pengakuan. Ya, betul sekali Sobat Cendana. Sampah sebenarnya punya dua sisi, bisa menjadi beban, tapi juga bisa menjadi sumber daya. Semua itu tergantung bagaimana kita memandang dan mengelolanya. Jadi sebagai peneliti sekaligus narasumber, saya ingin menegaskan bahwa hasil penelitian ini terkait dengan kelompok pemulung Aku Ada menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Kota Kupang. Namun di sisi lain, mereka masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan pengakuan hukum. Nah, dari temuan kami di lapangan, kami melihat bahwa kelompok ini telah bekerja dengan sistem yang semangat dan gotong royong yang kuat, meskipun sarana dan dukungan yang mereka miliki masih sangat terbatas. Mereka tidak hanya mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari rantai ekonomi sirkular, di mana sampah yang mereka kelola justru membantu mengurangi beban di tempat pembuangan akhir dan menciptakan nilai ekonomi yang baru. Namun ketimpangan tetap terjadi karena pekerjaan mereka belum mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan akses fasilitas serta pasar yang layak masih minim. Nah, disinilah penelitian kami berusaha memberikan arah solusi bahwa pemberdayaan pemulung tidak cukup hanya melalui bantuan sesaat, tetapi harus dibangun lewat pendekatan sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tadi kami telah merekomendasikan 3 langkah utama, yaitu pelatihan, keterampilan berbasis upskilling dan literasi ekonomi, dan yang kedua pembentukan koperasi daur ulang, dan yang ketiga integrasi ke dalam sistem resmi pengelolaan sampah Kota Kupang, sehingga mereka bisa diakui sebagai mitra pemerintah dan mendapatkan perlindungan hukum serta fasilitas yang lebih memadai. Tujuan akhirnya bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menumbuhkan kemandirian dan martabat sosial kelompok pemulung. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak, kami yakin kelompok seperti kelompok pemulung Aku Ada ini dapat menjadi contoh bahwa pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan. Jadi, kelompok pemulung bukan bagian dari masalah ya teman-teman, melainkan bagian penting dari solusi. Ketika mereka diberi kesempatan, keterampilan, dan pengakuan, maka mereka tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi kota yang lebih bersih, adil, dan berkelanjutan. Wah Sobat Cendana, tidak terasa ya obrolan kita sudah sejauh ini. Terima kasih ya Kak Angel yang telah berbagi pengetahuan dan semangat pemberdayaan untuk kita semua.
Semoga hasil penelitian ini bisa benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Oke, terima kasih juga Sobat Cendana, terima kasih juga Kak. Semoga semakin banyak pihak yang sadar bahwa pemberdayaan sosial tidak hanya dan sosial dan ekonomi dimulai dari hal sederhana seperti pengelolaan sampah. Baik Sobat Cendana, demikian perbincangan kita hari ini. Teruslah belajar, peduli pada lingkungan, dan carilah bagian dari perubahan. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Suara Kampus. Saya Intan Nadu, pamit undur diri. Dan saya Maria Angela Sepi, sampai jumpa di lain waktu. Salam inspirasi dari Indana untuk Indonesia.